Sadia Mahmuda dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 1B. Di video ini saya akan membahas materi kuliah Ulumul Quran, yaitu tentang materi muhkam dan mutasyabih. Yuk simak. Materi muhkam dan mutasyabih adalah istilah yang sering digunakan dalam bidang ulumul Quran. Pembagian ini didasarkan pada penjelasan Al-Quran di surat Al-Imran ayat 7. Muhkam menunjuk pada ayat-ayat Al-Quran yang maknanya jelas dan tidak memiliki kemungkinan makna yang lain. Di sisi lain, ayat mustasyabih adalah ayat yang mengandung kemungkinan arti lahiriah yang beragam. Sebagian ulama ahlu sunnah berkeyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui makna-makna ayat mutasyabih. Namun, sebagian besar ulama Syiah meyakini bahwa kita dapat memahami makna ayat mutasyabih dengan menunjuk pada ayat-ayat muhkam. Adapun secara istilah, terdapat pendapat lain tentang makna ayat muhkam. Yang pertama, ayat muhkam adalah ayat yang mengandung penjelasan tentang halal, haram, atau perintah dan larangan. Dua, ayat muhkam adalah ayat yang tidak bisa dinasahkan, dan ayat mustasyabih adalah ayat yang dimaksudkan. Tiga, muhkam adalah perkara yang dijanjikan pahala dan hukuman atasnya. Empat, ayat muhkam adalah ayat yang lafaz-lafaznya tidak mengalami pengulangan. Secara istilah, ayat mutasyabih juga memiliki beberapa definisi. Yang pertama, ayat mutasyabih yakni ayat-ayat yang telah dimasukkan, di mana kita dilarang untuk mengamalkannya. Dua, ayat mutasyabih berbentuk cerita dan semisalnya. Tiga, ayat mutasyabih hanya Allah yang mengetahui hakikatnya, dan kita hanya meyakini makna lahiriahnya saja. Secara istilah, ayat mutasyabih juga memiliki beberapa definisi. Yang pertama, ayat mutasyabih yakni ayat-ayat yang telah dimasukkan, di mana kita dilarang untuk mengamalkannya. Dua, ayat mutasyabih berbentuk cerita dan semisalnya. Tiga, ayat mutasyabih hanya Allah yang mengetahui hakikatnya, dan kita hanya meyakini makna lahiriahnya saja. Yang pertama, sebagian mutakalim meyakini bahwa adanya ayat mutasyabih merupakan tahapan menuju pemahaman yang lebih dalam dan perhatian lebih detail pada makna Al-Quran. Dua, sebagian ahli juga berkeyakinan bahwa derajat dan kondisi manusia dalam beribadah itu bertingkat-tingkat. Sebagian sudah melewati tahap penyucian diri dari hawa nafsu. Sebagian lain masuk dalam tahap penyucian akal dan semisalnya. Filosofa menyatakan, karena di antara pengguna Al-Quran terdapat orang-orang yang tidak mampu mengetahui hakikat alam-alam dan materi, maka pertama ada ayat-ayat yang menisbahkan sifat dan karakter jasmania pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan alam hayal. Saya Sadia Mahmuda, mohon maaf jika ada kesalahan selama pembahasan dalam video ini, karena saya juga masih tahap belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.